Ya mungkin tambah sedikit tentang ini, ada sejarahnya. Ini mungkin bisa disampaikan masalah sejarah dari kurban itu sendiri. Sejarah kurban itu sejarah antara kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau itu lama tidak memiliki keturunan. Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira memiliki anak yang halim. Halim ini para ulama ahli tafsir beda pendapat. Ada juga yang mengatakan yang disembelih itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Jadi tapi yang sering kita dengar ya Nabi Ismail ya. Itu bukan dapat anak Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Dan ketika anaknya ini anak yang halim, penyantun, yang akhlaknya bagus luar biasa. Ketika anak ini dalam usia yang sudah semakin dewasa, dalam usia lucu-lucunya, maka mendapatkan mimpi untuk disembelih. Kalau kita kan bisa ngomong, Allah itu kan cuma mimpi. Nah, kalau mimpi kita, kalau mimpinya seorang nabi, itu berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk wahyu juga. Ya. Kemudian ya akhirnya singkat cerita, karena itu mimpi sampai 3 kali, dan Nabi Ibrahim pun juga berbicara dengan bahasa yang sangat luar biasa indahnya kepada anaknya. Beliau mengatakan, wahai anakku, aku mimpi aku menyembelih kamu. Fandur madza tara, gimana pendapatmu? Anak langsung paham, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Langsung paham. Kenapa? Karena mimpi seorang nabi itu pasti perintah. Kita lihat bagaimana kisah keluarga Nabi Ibrahim ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Keluarga yang rela berkorban untuk Allah. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah, anaknya pun juga rela berkorban untuk orang tuanya. Lainlah anak yang halim, yang penyantun itu sebenarnya dikenal dengan baktinya kepada kedua orang tuanya itu luar biasa, sampai nyawanya pun dikorbankan. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan bahwa maksudnya berbakti pada orang tua itu gimana sih? Sebagian ulama mendefinisikan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang mengatakan kalau kita suruh milih, kita yang hidup atau orang tua kita yang hidup, atau ya berarti salah satu harus ada yang mengakhiri kehidupan, maka kita memilih orang tua kita yang hidup dan kita mengakhiri kehidupan. Itu yang namanya berbakti. Dan ini definisi berbakti yang setegas ini sudah dilaksanakan oleh Nabi Ismail alaihissalam, yang membaktikan jiwanya dan nyawanya untuk orang tuanya dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika akan disembelih sempat ini nggak bisa terus, kemudian diasah pesonya. Setelah itu ketika disembelih ternyata bisa, nggak tahunya sudah menjadi berupa seekor domba. Dari itulah menjadi salah satu sunnah yang luar biasa yang dikerjakan terus hingga saat ini. Dan menjadi syariat. Jadi satu syariat.